Halo, selamat siang adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Ucup. Ya, sebelum kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan Yesus, sebentar kami ingin bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang berkarya dalam setiap hati kami pribadi lepas pribadi. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja Tuhan bagi kami semua Tuhan, agar firman-Mu Tuhan tidak terbuang dengan sia-sia, tapi kami menerima berkat-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami, menjadi kekuatan dalam hidup anak-anak Tuhan. Kamilah kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, bukan sebagai pendengar saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Siang hari ini, Kak Ucup, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan tentang perumpamaan tentang pukat. Ya. Nah, mungkin kita semua pernah belajar atau pernah tahu ya perumpamaan tentang contoh-contoh perumpamaan ya, misalnya ada perumpamaan tentang biji sesawi, perumpamaan tentang ilalang dan gandum, perumpamaan tentang anak yang hilang, dan lain sebagainya. Nah, siang hari ini kita akan belajar tentang perumpamaan tentang pukat. Nah, mari kita buka di dalam Matius pasal 13 ayat 47 sampai 52. Matius pasal 13 ayat 47 sampai 52. Kakak bacakan ya. Perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, iya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Ya, puji Tuhan. Nah, sebenarnya kakak mau tanya, perumpamaan itu apa sih? Kalian sudah tahu belum perumpamaan? Jadi perumpamaan itu bisa diartikan membandingkan ya, atau mengibaratkan. Jadi misalnya ada orang berkata, ibarat ini, ibarat itu, ya, ibarat ini, titik-titik, dan seterusnya. Ibarat itu, titik-titik, dan seterusnya. Nah, jadi dalam hal ini orang itu mengatakan perumpamaan. Nah, jadi siang hari ini kita akan berbicara tentang perumpamaan tentang pukat. Siapa yang di sini yang sudah tahu pukat? Apa itu pukat? Nah, pukat itu adalah suatu alat yang dipakai untuk menangkap ikan. Nih, contoh gambarnya seperti ini. Nah, ini pukat. Jadi pukat itu kalau di sini bisa dikatakan seperti jaring atau jala untuk menangkap ikan. Nah, pukat ditebar di lautan itu akan menangkap semua ikan. Artinya ikan yang baik itu yang ikan yang kecil, besar, sedang, apapun itu akan ditangkap oleh pukat. Nah, dari ilustrasi ini Tuhan mengajarkan ada 3 hal ya. Yang pertama tentang pukat yang ditebar, lalu ikan yang ditangkap, dan yang ketiga adalah nelayan-nelayan yang memisahkan ikan yang baik dan ikan yang jahat. Jadi perumpamaan ini mengartikan bahwa ketika pukat ditebar di lautan, pukat itu akan menangkap ikan yang ada di laut ya. Baik yang ada ikan yang kecil, ikan yang besar ditangkap. Nah, selanjutnya nelayan itu akan memisahkan
ikan yang baik dan ikan yang tidak baik. Ikan yang baik akan disimpan dan diolah menjadi yang lebih bermanfaat atau menjadi sesuatu yang lebih baik. Katakanlah misalnya dimasak atau dibikin sarden, ya. Pokoknya diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Sedangkan ikan yang tidak baik, dia akan dibuang. Nah, oke. Jadi pukat yang ditebar ini mengibaratkan adalah para hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan pekabaran Injil. Ya, contohnya seperti pendeta, seperti majelis, seperti misionaris, pelayan-pelayan Tuhan yang menyampaikan kabar Injil. Ya, kalau di gereja kita seperti Bapak Gembala, Ibu Gembala, terus para pengerja dan lain sebagainya yang mengajarkan atau mewartakan kabar Injil. Nah, jadi ketika pukat ditebar, ketika pelayan-pelayan Tuhan melayani Tuhan, mengabarkan Injil ke semua orang, tidak semuanya yang percaya Kristus. Artinya tidak semua yang menerima kabar Injil itu menerima kabar tersebut. Artinya menerima Kristus. Ya, ketika pukat ditabur, ketika firman Tuhan, ketika kabar Injil disampaikan ke semua orang, akan datang banyak orang, tetapi tidak semua yang percaya akan Kristus. Artinya di sini tidak semua menjadi Kristen yang sejati, ya. Ada yang Kristen, bisa dikatakan Kristen yang palsu. Nah, ikan yang baik, ikan yang jahat yang ditangkap pukat itu mengatakan bahwa ikan yang baik itu adalah Kristen yang sejati. Percaya sungguh-sungguh kepada Kristus. Sedangkan ikan yang tidak baik itu bisa aku artikan seperti iman Kristen yang palsu. Yang sebenarnya sudah menerima kabar Injil itu, kabar keselamatan itu, tapi mereka tidak percaya sungguh-sungguh akan firman itu. Nah, akhirnya pelayan atau nelayan-nelayan itu memisahkan ikan yang baik dan ikan yang jahat. Nah, ikan yang baik artinya itu adalah iman yang sejati, iman Kristen yang sejati, itu akan disimpan. Itu akan diolah menjadi bahan yang bermanfaat. Artinya di sini orang Kristen sejati dia akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu arti maksudnya. Sedangkan Kristen yang palsu, ikan yang tidak baik, itu akan dibuang. Itu artinya Kristen yang palsu, orang Kristen yang palsu akan dimasukkan atau dibuang ke dalam neraka. Ya. Jadi Kristen yang baik atau Kristen yang sejati itu akan masuk ke dalam surga bersama-sama dengan Tuhan. Nah, banyak sekali orang menerima kabar Injil tersebut. Tetapi tidak semuanya orang itu yang menerima kabar Injil tersebut. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius pasal 22 ayat 14, ya. Di sini Yesus berkata di dalam Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih, ya. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Seperti pukat yang ditebar tadi, banyak ikan yang ditangkap. Baik ikan yang baik maupun jahat, tetapi sedikit yang dipilih. Artinya tidak semuanya menjadi percaya. Sedikit yang dipilih, artinya iman Kristen sejati tidak semuanya, ya, artinya sebagian, tidak semuanya, ya. Karena di sini mengatakan bahwa banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Nah, pertanyaannya adalah begini. Kakak mau tanya kepada kalian, siapa yang di sini, ya, yang mau menjadi seperti ikan yang baik? Angkat tangan. Siapa yang di sini yang ingin menjadi ikan yang tidak baik? Angkat tangan.
tentunya kita semua ingin menjadi ikan yang baik. Kita semua ingin menjadi seperti ikan yang baik, yang memiliki iman yang benar-benar sungguh percaya kepada Tuhan, yang memiliki iman Kristen yang sejati. Tapi ada syaratnya, adik-adik. Ketika kita ingin memilih menjadi ikan yang baik, syaratnya hanya satu, yaitu percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa Dialah satu-satunya juru selamat hidup kita, yang telah menebus dosa-dosa kita, menyelamatkan hidup kita. Itu syaratnya. Itu syaratnya kita menjadi ikan yang baik, yang dapat diolah, bermanfaat, menjadi bahan makanan yang bermanfaat. Artinya kita masuk ke dalam kerajaan surga. Puji Tuhan, firman Tuhan siang hari ini cukup sekian. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua, dan kakak ingin firman Tuhan ini tidak terbuang dengan sia-sia, tetapi kakak, adik-adik semua menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Baik, mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada kesempatan hari ini Tuhan. Kami boleh belajar tentang perumpamaan pukat. Kami mau Tuhan hidup kami menjadi ikan-ikan yang baik Tuhan. Kami mau Tuhan hidup kami bermanfaat. Kami mau Tuhan hidup kami sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan firman ini Bapa tertanam dalam hati kami semua, menjadi kekuatan dalam hidup kami semua. Tuhan memberkati anak-anak-Mu Tuhan, memberkati kami semua, dan biarlah Tuhan rencana-Mu, anugerah-Mu Tuhan, penyertaan-Mu selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sampai ketemu di lain kesempatan ya adik-adik. Dadah.